Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Daun Ligista, dan di video kali ini saya akan membahas fungsi pengolahan data di Excel. Nah, beberapa yang harus kita pahami selain rumus-rumus yang biasanya kita gunakan untuk Excel, kita juga bisa memahami yang namanya fungsi teks dan pengolahan data. Oke, langsung saja saya buka dulu untuk Excelnya. Oke, rumus yang pertama adalah rumus yang berfungsi untuk menggabungkan sebuah teks atau angka yang dimana dengan namanya adalah concatenate ya, itu adalah concatenate. Nah, rumus ini berfungsi untuk menggabungkan sebuah teks. Misalnya nih, saya mempunyai di sini saya memiliki sebuah data nama mahasiswa, ada dua kolom ya, dua kolom di sini. Dan dua kolom ini saya akan menggabungkan dengan rumus yang namanya concatenate ya. Nah, ini concatenate. Oke. Dan di sini ada keterangannya adalah teks 1, teks 2 dan sampai seterusnya. Kita karena saya memiliki dua kolom nama mahasiswa 1 dan 2 ini D sama E ya. Kita coba kita ambil ini selnya D5. Terus kita titik koma dan yang sini yang E5. Langsung kita gabungkan seperti itu. Nah, secara otomatis akan menggabung dua sel ya, dua sel antara D5 dan D6 kayak gitu ya. Nah, kita coba copy ke bawah. Jadi rumusnya seperti itu ya untuk menggabungkan sebuah teks. Nah, ada lagi yang namanya bisa juga kita menggabungkan tanpa rumus concatenate ya. Caranya seperti ini, kita ambil saja yang bagian sel D5, terus kita tambahkan yang namanya dan. Nah, kayak gini ya. Lalu kita tambahkan sel E5. Nah, seperti itu. Jadi caranya sama, tapi rumusnya berbeda ya. Ini ya, rumusnya berbeda. Kalau yang ini kita pakai concatenate, tapi kalau ini kita memakai dan. Nah, untuk dan misalnya nih, kita akan memberikan sebuah spasi antara dua ini ya, antara dua sel ini kita beri jarak spasi. Oke, kita coba langsung di sini. Kalau kita menggunakan dan seperti ini, kita bisa menambahkan spasi dengan cara tambahkan petik di sini ya, petik lalu spasinya di tengahnya petik. Nah, seperti itu. Terus jangan lupa dikasih tanda dan lagi ya, seperti ini. Jadi kita menambahkan sebuah petik di situ untuk menambahkan spasi di tengahnya ini. Lalu kita tekan enter. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang bagian sini adalah rumus concatenate, hasilnya rumus concatenate. Kalau yang ini rumusnya hasil dari rumus pakai dan ya. Nah, ini ya. Terus juga saya tambahkan untuk spasinya di tengah-tengah ini menggunakan dua dan jangan lupa pakai petik ya, karena ada spasi berarti pakai petik. Oke, di sini saya sudah mempunyai sebuah data mata kuliah ya. Jadi sebuah data materi ya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah data materi, ada matematika, bahasa Inggris, fisika, bahasa Jawa, dan teknik komputer, dan kodenya berbeda ya. Jadi ketika kita akan mencari sebuah teks di dalamnya, karakter dalamnya teks, kita akan menggunakan rumus yang namanya find ya. Nah, find ini fungsinya untuk mencari karakter di teks ya. Langsung aja kita langsung menggunakan rumus find ya. Find teksnya itu adalah apa yang akan kita cari. Misalnya ini saya akan mencari tanda ini ya, tanda min atau negatif, titik koma within-nya teks yaitu adalah selnya ini ya. Untuk start name-nya kita tinggalkan dulu ya, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena ini mencari sebuah karakter. Jadi ada di bagian nomor 4 ya. Kalau kita hitung dari satu, kodenya dari 1, 9A terus negatif, itu adalah urutannya keempat. Jadi intinya untuk rumus find ini mencari sebuah urutan karakter di urutannya mana, seperti itu ya. Mencari sebuah urutan karakter di kode ini, seperti itu. Dan kebetulan untuk kodenya ini saya pakai di posisi keempat semua. Kalau misalnya kita copy ke bawah, rumusnya akan semua hasilnya akan 4. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya ganti di bagian sini ya, jadi untuk ini ya, untuk negatifnya saya ganti di depannya atau di belakangnya C ya.
Nah seperti ini agak yang beda adalah 1 ya, nomor 3 itu. Nah secara otomatis dia akan berganti ke 5 ya, karena ini untuk rumus find itu mencari sebuah posisi karakter terus akan ditampilkan menjadi angka. Nah seperti itu. Dan kalau masih belum tahu ya bahwasanya find ini ada tingkatan ya, ada tingkatan. Kalau misalnya ini adalah find ke-1 ya, find ke-1. Kalau kita ingin mencari find kedua, tingkatan lagi adalah find kedua, kita bisa coba di sini menambahkan 1 lagi, yaitu seperti ini ya. Nah kita coba seperti itu, kita anggap negatif ini adalah pembatas. Nah find 1 itu untuk mencari pembatas 1 ya, find 1 untuk mencari pembatas 1. Sekarang kita akan coba mencari find kedua ya. Misalnya aja ada kode seperti ini ya, ada 2 pembatas lah ya misalnya. Oke, kita coba find yang kedua atau mencari pembatas yang kedua. Nah caranya sama, jadi untuk find-nya ini ya, find-nya terus apa yang mau dicari ya adalah negatif kayak gini. Jangan lupa tutup petiknya, terus within text-nya adalah ini ya. Nah terus kita start name-nya, kita bisa masukkan find 1 seperti ini ya, atau kita bisa menambahkan find lagi, rumus find lagi. Kita coba yang ini dulu, kita coba untuk menambahkan yang find yang sudah kita cari. Nah seperti ini, terus plus 1 ya, plus 1 terkurung. Nah seperti itu, di bagian ke-8. Nah kita coba tambahkan 1 di sini di depannya ini. Nah seperti itu. Ini untuk cara yang pertama, untuk mencari pembatas atau find yang kedua. Ini saya mengambil rumus find ke-1 ya. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan rumus find yang kedua tapi dengan cara manual ya, kita bisa menambahkan lagi untuk rumus find kayak gini ya, sama. Nah, dan bedanya itu di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini untuk cara yang kedua di find yang kedua. Oke. Jadi seperti itu untuk mencari sebuah karakter menggunakan rumus find. Oke, berikutnya adalah rumus left ya, dan juga rumus right ya. Nah, ketika kita mempunyai sebuah kode lain-lain sebagainya, kita akan mengambil beberapa kata atau beberapa karakter yang ada di kode. Karena tidak digunakan semua, maka kita bisa mengambil beberapa karakter yang akan digunakan. Misalnya nih, rumus left, kita akan mengambil sebuah karakter beberapa, yaitu misalnya 3 digit aja ya, 3 digit, 3 karakter yang akan kita ambil di kode ini. Caranya left ya, teksnya ini, ada teksnya adalah ini, numcat adalah pengambilan karakter, berapa jumlah pengambilan atau berapa yang akan kita ambil, sejumlah berapa. Misalnya saya akan mengambil 3 digit dari kiri ya, karena left ya, jadi hitungnya dari kiri, 1, 9 dan A. Kita tutup. Nah seperti ini. Untuk yang right teksnya ya, kita ambil 1 saja. Nah seperti itu. Oke. Dan kalau misalnya ya, kalau misalnya kita akan mengambil sebuah kode ini sebelum tanda negatif ya, kita akan mengambil sebelum tanda negatif ya. Jadi yang akan terambil kalau sebelah kiri itu ada 19A, 19A negatif, 19AC kayak gitu. Caranya kalau misalnya untuk mengambil itu ya, karena ini ada yang berbeda, jadi untuk yang nomor 1, 2 itu kan dia 3 karakter yang sama ya. Ini karakternya 3 sebelum negatif, karakternya 3 sebelum negatif. Cuman di nomor yang ketiga itu ada 4 karakter sebelum negatif. Nah ini beda. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah kode sama, untuk rumusnya tetap kayak gini nggak masalah. Tapi kalau di kasus ini ada kode yang berbeda. Oke. Nah, sebelum lanjut ke situ, kita harus mengenali dulu rumus yang namanya len. Nah, len ini fungsinya untuk
menghitung sebuah panjang atau menghitung sebuah panjang karakter ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus len ya, kita ambil ini teksnya. Nah, itu ada 9. 9 ini maksudnya apa? 9 itu maksudnya adalah jumlah karakter yang ada di teksnya ini. Kita coba ya. Kita coba menghitung 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Rumus len digunakan untuk menghitung atau menjumlah karakter yang ada di situ. Karakter yang sudah dipilih. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan mengambil 3 digit. Kita akan mengambil sebuah karakter sebelumnya pembatas ya. Tadi yang saya namain itu adalah pembatas ya. Maybe we cross the line, or you would make